Akbar dulu punya handphone itu ketika baru masuk kuliah. Apa yang mau kita lakukan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang harus kita persiapkan. Nggak semua yang orang tuanya hancur, masa depan anaknya juga ikut hancur. Nggak, kita bisa asal kita punya tujuan hidup. Oke, lanjut. Berarti udah 6 program yang Akbar ceritain. Dan mostly kalau aku dengar dari pendidikan ya, Bar ya? Iya. Ada ketertarikan sendiri di bidang pendidikan emang? Kalau bagi Akbar, Akbar selalu menanamkan dan selalu mendengar prinsip pendidikan dapat merubah masa depan. Oke. Dan Akbar yakin banget, kita butuh banget yang namanya pendidikan, teman-teman. Kita butuh banget gimana sih sistem dan metode pembelajaran di negara orang yang harus kita ambil hal baiknya. Siapa tahu kita bisa implementasikan di negara kita. Maka dari itu, ketika kita ngomongin masalah pendidikan, itu jangkanya panjang dan berkelanjutan. Tanpa pendidikan mungkin kita nggak bakal bisa tuh jadi kayak gini. Tanpa pendidikan mungkin Akbar nggak bakal bisa tuh ngerasain Vali Vandit dan lain sebagainya. Dan Akbar mau bilang, pendidikan itu datang dari kesadaran kita dan pola pikir. Makanya hal yang harus ditanamkan ketika Akbar join program, wah pengen banget ngambil fokusnya ke bidang pendidikan karena pengen tahu apa yang ada di pandangan teman-teman kelompok, barangkali mereka punya insight, punya motivasi dan inovasi baru sehingga bisa kita kembangkan bersama-sama. Wow, tolabun ilmi ya. Ya, bener banget. Bener banget. Oke, ngomongin juga tentang pendidikan. Kamu kan juga baru semester 3 kan? Oke. Atau udah semester 3? Kayaknya baru ya, kalau semester Baru. 3 tuh baru semester 3. Baru. Tapi udah dengan, kan gini, program itu kan program, apalagi program-program student exchange yang internasional ya, itu kan nggak cuman yang ya udah waktu programnya aja, tapi kan ada persiapannya. Betul. Gitu kan, dan itu memakan waktu, tenaga, gitu banget kan, kayak nyiapin satu program atau nggak nyiapin motivation letter tuh bisa kayak sehari, 2 hari, 3 hari, belum kalau overthinkingnya gitu kan. Nah, kok bisa sih Bar gitu cara membagi waktu antara mempersiapkan program-program itu ya, apa ya, kayak keinginan personal ya, sama kebutuhan pendidikan gitu. Jadi akademik dan non akademik gimana nih cara membagi waktu, tenaga, pikiran, mental, gimana? Supaya semuanya balance, tentunya Akbar buat yang namanya skala prioritas. Apa yang mau kita lakukan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang harus kita persiapkan. Maka dari itu ketika Akbar join program, Akbar lihat dulu ada nggak sih tugas kuliah. Akbar selalu bilang ke orang-orang, ke teman-teman, ke teman kelas, yang harus diutamakan adalah akademik dulu. Makanya sebelum Akbar join program, Akbar biasanya kerjain dulu tugas-tugas biar tenang hidupnya. Nah, kalau belum, wah nanti jadi PR banget buat kita. Apalagi kalau banyak juga yang masih jadi tim deadlineer dan lain sebagainya. Dan akhirnya Akbar buat skala prioritas dan membantu banget. Akbar punya buku, teman-teman. Namanya Productivity Books. Ini buat Akbar bisa terstruktur banget kesehariannya. Contohnya karena nih, contohnya. Contoh. Misalnya dia punya daily plan, weekly plan, and monthly plan. Jadi kita hari ini mau ngapain? Akbar tulis subuh-subuh biasanya atau malam sebelum tidur. Bar besok kamu mau ngapain? Biar hidup kita teratur, terstruktur, dan nggak ngawur alurnya gitu kan. Akhirnya terbantu banget teman-teman. Teman-teman mungkin juga boleh banget kalau misalnya bingung masalah manajemen waktu selaku mahasiswa. Misalnya kebanyakan event, organisasi, dan sebagainya. Buat skala prioritas. Hari ini mau ngapain? Hal yang paling penting apa dulu? Hal yang nggak penting-penting banget apa? Hal yang dibutuhkan apa? Atur, udah diurutin, lakukan. Jangan cuma ditulis, jadi harus ada actionnya juga di dalamnya, kayak gitu. Makanya tadi yang paling penting banget, garis besarnya adalah buat skala prioritas, kita mau ngapain, dan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Wow, ini ngomongin yang lebih santai dan personal nih ya. Iya. Tapi, apa ya, maksudnya kayak tetap merasakan life balance gak sih Akbar? Atau yang kayak tiap hari Akbar tidur cuma 3 jam akhirnya karena ngurusin program ini itu. Atau mungkin lebih ke ngurusinnya Sabtu Minggu atau gimana. Karena kan emang itu cukup banyak banget yang harus kita persiapkan teman-teman. Apalagi tahapan seleksi itu biasanya sebulan. Yang mungkin Mbak Nadia juga tahu tahapan seleksi itu sampai sebulan buat esai dan lain sebagainya. Belum nungguinnya gitu approve-nya kalau kita punya mentor, kalau pengen dikoreksi dan lain sebagainya, lama banget, butuh waktu. Dan Akbar buat tadi misalnya kita lihat dulu timeline eventnya, kita sesuaikan sama kita teman-teman. Dan kalau dibilang jam tidur gimana, terganggu nggak? Jangan sampai ganggu jam tidur, karena kesehatan itu penting banget. Pertama, itu yang paling penting. Makanya ketika sebelum Akbar join program pun, Akbar harus lihat, Bar kalau udah capek istirahat. Gitu kan. Tapi makanya selesain hari ini pagi apalagi. Karena Akbar mau bilang waktu paling produktif adalah waktu pagi. Makanya kadang
setelah selesai sholat subuh jangan tidur. Teman-teman boleh pakai kegiatan itu buat ngelakuin dan nyelesain apapun. Makanya Akbar kalau nyelesain apa-apa biasanya pagi selesai tuh. Pagi kayak tadi misalnya dari pagi habis buat esai. Itu selesai pagi-pagi. Jadi kayak masih fresh, ada hal-hal baru yang kita dapat gitu ya. Dan itu sangat membantu seperti itu. Gelombang deltanya berarti gelombang delta Akbar tuh aktifnya pagi. Pagi. Iya kan? Kalau aku tuh gelombang deltanya malam justru. Oh, beda-beda ya Iya, teman-teman. beda-beda emang. Orang kalau gelombang deltanya aktifnya pagi kayak Akbar kan, selesai di pagi gitu. Yang penting-penting menurut Akbar penting dan ya prinsipnya gitu kan. Baru mengalami hari itu mengerjakan hari-hari sisanya tuh akan udah selesai tinggal gitu kan. Tapi kalau aku akan seharian aku akan mikir dulu nih, ntar bakal bikin gini-gini, malam akan gini. Akhirnya malam sampai malam baru gelombang deltanya aktif kayak kreatifnya di malam hari gitu. Tapi kira-kira kalau buat Akbar sendiri nih, yang memotivasi banget itu apa sih? Kan pasti ada dorongan motivasi. Pasti, ya kan? semua orang pasti punya motivasi dia mau ngapain dan bertahan sampai detik ini tuh karena apa? Pertanyaan ini mungkin Akbar pernah dapetin juga teman-teman. Kenapa sih seorang Akbar itu pengen banget atau masih terus bertahan sejauh ini? Dari namanya aja udah Akbar. Akbar itu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu ya. Artinya besar. Jadi kalau ditanya, ya Akbar, kamu itu siapa? Ya Akbar, anak muda yang punya mimpi yang besar, harapan yang besar, cita-cita yang besar dan impian yang besar untuk Akbar, keluarga, dan untuk Uinsa. Seperti itu. Dan kalau ditanya motivasinya lagi, karena keluarga teman-teman. Akbar mau membuktikan dan ingin memperlihatkan bahwasanya tidak semua anak broken home itu nggak punya cita-cita. Ya, Akbar mau bilang kita punya. Karena hari ini Akbar mau lihat banyak banget kasus teman-teman Akbar yang mereka udah divorce keluarganya, mereka nggak punya harapan. Akbar pengen memperlihatkan kita bisa. Nggak semua yang orang tuanya hancur, masa depan anaknya juga ikut hancur. Nggak, kita bisa asal kita punya tujuan hidup. Sehebat apapun orang tua kita, anaknya juga pasti terus kuat seperti itu. Bahkan Akbar mau bilang motivasi terbesar Akbar bertahan sejauh ini jadi bahan bakar terbesar adalah orang tua. Orang tua pisah bukan berarti Akbar nggak berani melangkah, tapi orang tua pisah adalah bukti Akbar harus bisa membuktikan dan mengangkat harkat, derajat dan martabat keluarga. Wah, Masya Allah. Seperti itu. Jadi semua juga awal dari niat. Ya, benar, dari niat semuanya teman-teman. Makanya konsistensi, percaya diri, dan yakin kita pasti bisa adalah kunci. Seperti itu. Wow, bisa nggak sih aku nggak usah nge-host, aku ikut ngedengerin aja dia ngomong sampai 1 jam gitu. Oke. Nanti aku ngomong sendiri dong kalau gitu. Gak apa-apa, kayaknya kita butuh podcast yang ngomong sama Akbar gitu ya. Atau kita bikin live seminar interaktif gitu, yang mau tanya apapun bisa di kolom komentar, kita akan bacain satu-satu gitu. Oke, tapi kan balik lagi, berarti kan titik terendah itu pasti ada kan? Ada. Titik terendah itu ada gitu kan. Dan kadang nggak kita langsung sadari kalau wah ini lagi titik terendah nih. Atau nggak kita lagi berkecamuknya, lagi wah gimana ya? Jatuh-jatuhnya gitu kan. Nah, gimana sih titik terendah Akbar tuh seperti apa dan apa ya? Apakah Akbar butuh waktu ya untuk mengolah, memproses itu semua, atau ya langsung yang udah langsung bangkit gitu? Dan menurut Akbar caranya nih lebih ke proses. Kayak prosesnya, oh ya Akbar ketemu teman mungkin, atau disemangatin mungkin untuk bisa bangkit. Jadi proses untuk bangkitnya itu menemukan jati diri kayak oh ya harus bangkit, itu gimana? Hal ini sebenarnya masih kaitannya sama motivasi. Titik terendah bagi Akbar yang paling berbahaya bagi Akbar ketika kita tidak percaya sama diri kita sendiri. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Setiap insan di dunia ini punya yang namanya kelebihan teman-teman, punya yang namanya kekurangan. Jangan pernah merasa minder, stop insecure, let's bersyukur. Kenapa Akbar bilang kayak gitu? Teman-teman mau jadi apapun, teman-teman punya apapun, kelebihan kita punya sebenarnya. Nah, tadi Akbar mau bilang titik terendah ketika kita tidak percaya diri sama diri kita sendiri, sama kapasitas kita. Makanya penting banget buat kita kenali diri kita. Dan gimana cara ngolahnya adalah bersahabat dengan diri sendiri. Gitu. Mungkin kalau orang-orang yang tadi Akbar bilang, ketika titik terendah Akbar ya ketika lagi fase orang tua berpisah, itu pasti rendah banget. Dan ketika orang-orang, misalnya kalau di pesantren teman-teman ya, orang tuanya datang, kita enggak, wah itu dulu Akbar merasakan olah emosi di sana. Oh, it's okay, nggak apa-apa Bar gitu. Dan alhamdulillah teman-teman tuh pada sayang, pada baik kayak gitu kan. Itu jadi bagian dari proses Akbar untuk terus tadi sabar, ikhlas. Ada masanya. Seperti itu. Ini juga bagian dari skenario indah yang Allah udah buat seperti itu. Dan alhamdulillah
Ketika itu Akbar sudah mengenal jati diri kita sendiri, udah bersahabat dengan diri kita, bisa mengatur emosi. Karena semuanya kembali lagi sama mindset dan insight. Itu dua hal yang mahal dan banyak orang yang nggak peduli, teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman pengen cari jati diri, coba lihat gimana mindset kita, gimana insight kita. Perbaiki pelan-pelan, cari tempat cerita, tapi tempat cerita terbaik ya sama yang di atas, teman-teman ya. Kayak gitu Mbak Nadia. Fasenya itu ada kayak misal SD, SMP, SMA. Itu yang bener-bener wah berubah-berubahnya itu ketika di pesantren. SMA. Iya, jadi Akbar masuk pesantren kelas 2. Terus orang tua Dua apa nih? 2 SMP. Oh, 2 SMP. 2 SMP oke. orang tua pisah. Wah, sempat ngedown semingguan kalau nggak salah. Akhirnya San Akbar kayak menampar diri. Bar, kamu masih mau kayak gini aja. Katanya punya cita-cita, katanya mana Akbar yang punya mimpi yang besar. Akhirnya di sana Akbar bangkit, Akbar tunjukkan Akbar bisa, dan perkembangan Akbar itu dimulai ketika Akbar masuk pesantren, teman-teman. Wow. Aku sering lihat sih Akbar kayak bikin konten-konten yang dulu-dulu. Oke. Kayak dai ya, dulu pernah sering ikut lomba dai. Ya, teman-teman, pertama banget gitu. dulu sering banget lomba pidato, lomba dai, sampai alhamdulillah bisa lomba pidato di DPR RI saat itu. Satu-satunya anak SMA yang lolos dari pesantren, yang lolos nasional top 10 dari ratusan orang-orang, alhamdulillah. Kelas berapa tuh? Kelas 3 SMA. Wow, 3 SMA teman-teman. Oke. Terus kalau menurut Akbar ya, sejauh ini yang membentuk Akbar kalau secara emosi ya, secara emosi, secara psikis, secara motivasi, semangat, itu kan udah ada ya tadi. Tapi kalau yang membentuk kebiasaan Akbar sampai sekarang, kan pasti kan harus ada motivasi dan diiringi sama, Oke, paham. Apakah dari kayak parenting orang tua gitu atau di pesantren mungkin tadi. Nah, apa yang menurut Akbar yang kayak membedakan gitu? Ada 2. Yang pertama adalah parenting orang tua. Mama Akbar adalah guru BK, teman-teman. Guru bimbingan konseling. So that's why Akbar dulu punya handphone itu ketika baru masuk kuliah. Oh iya? Ya, dan dulu nggak punya handphone. Jadi Akbar tuh nggak dulu bahkan kenal game itu satu terakhir pakai handphone mama. Itu nama gamenya mungkin teman-teman tahu, Subway Sub, Hago gitu kan. Nah itu game terakhir Akbar dan nggak pernah main game, nggak kenal tuh ML, PUBG dan lain sebagainya karena nggak ngerti juga mainnya gimana. Dan punya handphone pun baru ketika masuk kuliah. Akhirnya dari sana, wah orang tua berarti bener banget ya dulu mulai dari gimana parentingnya. Apalagi mama juga guru BK kayak gitu. Yang kedua pesantren. Satu hal yang paling Akbar ingat. Ketika pertama kali masuk kelas, ustadznya langsung ngajarin. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Itu prinsip anak pesantren dimanapun ditanya, pasti jawabnya adalah prinsip hidupnya rata-rata manjada wajada. Karena itu hal pertama, fundamental things yang diajarin ke kita. Karena masuk pesantren itu berat sebenarnya. Jauh dari orang tua kan Kak ya. Jauh dari orang tua, wah kangen rumah, homesick kalau kita bilang ya. Itu ada fase itu. Tapi kembali lagi, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Nggak apa-apa capeknya sekarang, habisin jatah gagalnya, katanya anak muda yang punya cita-cita. Ingat, hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Kayak gitu. Tepuk tangan lagi dong, kita ini tepuk tangan terus di podcast kali ini. Oke, itu tadi kayak secuplik dainya Akbar juga ya. Gitu ya. Oke, Bar. Berarti kan itu yang membentuk Akbar sekarang kan, pastinya gitu kan. Nah, sekarang apa nih sebenarnya yang kayak lebih ingin difokuskan, mungkin dari pengembangan diri atau dari karir dan akademik kalau menurut Akbar sendiri? Oke, ada 2 hal mungkin tadi Mbak Nadia sebutkan juga adalah bagiannya. Yang pertama adalah karir dan akademik, karena itu juga sangat kita pentingkan, terutama buat tadi mengangkat harkat dan derajat keluarga. Itu juga jangka panjang teman-teman dan harus dipersiapkan sejak dini saat ini juga. Karena jangan bilang nanti-nanti, waktu yang tepat adalah saat ini, seperti itu. Makanya fokus ke karir, akademik, makanya sekarang juga berusaha membalancing antara event dan juga perkuliahan. Dan alhamdulillahnya di kampus juga bapak-bapak ibu dosennya mengerti. Lalu pengembangan diri juga penting banget. Mulai dari relasi, pengen banget join program itu. Kenapa sih Akbar? Tadi relasinya itu Masya Allah banget. Banyak teman juga. Teman, relasi, orang-orang baru dan mereka semua luar biasa hebat-hebat, keren-keren. Dan itu menjadi wadah buat kita ingin berkembang bersama, seperti itu. Lingkungan tuh penting ya. Banget. Tapi kalau boleh tahu cita-citanya Akbar apa sih? Cita-cita seorang Akbar itu pengen jadi diplomat. Wah, ya, mohon doanya ya Kak ya. Iya teman-teman. Oke, sekarang kita ngomong kalau benar
Pasti ya, amin. Amin. Jadi diplomat nih. Amin. Mau jadi diplomat di negara mana? Oke, suatu kehormatan. Mungkin Akbar sampaikan ke Ibu Retno, kalau Ibu Retno lihat ya. Kalau nanti Akbar diberikan kesempatan jadi bagian dari diplomat Indonesia, Akbar pengen ditempatkan sebenarnya dimanapun. Tapi Akbar masih luar biasa banget cinta sama Turki atau di Arab Saudi, Ibu. Wah, Seperti itu. Masya Allah. Berarti bisa bahasa Arab ya? Insya Allah, astati anda takallam bil Arabiyah. Oke. Kenapa diplomat? Kenapa diplomat? Mungkin Akbar ingin menjadi salah satu santri yang pengen membuktikan bahwasanya santri itu nggak cuma mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu Islami dan rohani, tapi santri juga bisa jadi diplomat mewakili nama negeri. Seperti itu. Wow. Kita tidak bisa berkata-kata lagi. Oke, gini deh, mungkin teman-teman di studio ada yang mau tanya ke Kakak Akbar. Oke, banyak sekali ya yang angkat tangan. Wah. Oke, mungkin bayang sebelah sana. Oke nih Kak, aku kan maba juga. Nah, Kak Akbar kok bisa nih dari maba udah ikut student exchange program di mana-mana, itu tips and triknya seperti apa? Oke, langsung tips and trick, Kak. Oke, langsung tips and triknya ya. Untuk seluruh maba di UINSA, Visip Tarian, Akbar mau bilang semester 1 adalah waktu yang tepat buat kita bikin studi plan. Mau ngapain kita, mau jadi apa, dan kita mau ngapain aja selama 1 semester atau semester-semester berikutnya. Akbar ingat betul, dulu pas PBAK mungkin kita nggak diajarin gimana cara buat studi plan, gimana cara buat CV dan lain sebagainya. Akbar mau bilang penting banget buat kita nentuin semester ini mau ngapain. Mulai dari ikut organisasinya, pengen coba apa aja, itu boleh. Teman-teman bebas mau eksplor apapun. Tapi ingat harus tahu batas dan ingat kapasitas. Seperti itu. Jadi makanya dulu hal pertama tipsnya adalah teman-teman coba buat studi plan, teman-teman mau ngapain aja. Dan kalau pengen student exchange, tips and triknya ada 4. Yang pertama adalah literatur program, literasi program. Teman-teman harus baca dan cari tahu. Jadi anak muda itu harus haus literasi dan lapar informasi. Seperti itu. Makanya kalau punya handphone jangan cuma dipakai untuk scrolling, tapi cari hal-hal yang itu penting, teman-teman. Yang kedua adalah persiapkan dengan matang tahapan seleksinya. Itu penting banget bagi Akbar karena banyak orang-orang yang menyepelekan tahapan sehingga membuat mereka ya cuma sekedar keteteran, gitu ya. bener banget, keteteran dan ya nggak teratur seleksinya, bahkan hasilnya nggak maksimal. Berikutnya yang paling penting lagi adalah punya mentor. Punya mentor itu membantu banget teman-teman untuk kita tahu apa yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Dan hal itu sangat membantu. Tapi ingat juga konsistensi, kembali lagi percaya diri dan yakin kita pasti bisa adalah kunci gapai mimpi dan cita-cita. Terima kasih. Oke, emang nggak cukup ya. Selalu nge-host tuh nggak cukup gitu. Oke. Apalagi sama Akbar hari ini gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kita akan lihat bareng-bareng the journey of Akbar. Dan semakin banyak Akbar mencetak, his journey, akan semakin banyak podcast kita sama Akbar. Tepuk tangan. Sebenarnya apa aja sih, aku yang pengen podcast banyak-banyak sama Akbar. Jadi semoga plan-plannya Akbar terlaksana, tercapai semuanya. Amin. Ya Allah, amin, amin. Makasih banyak ya Akbar. Terima kasih juga Mbak Nadia. Aku tuh udah sering banget ngobrol sama Akbar guys, tapi kayak apalagi di podcast kali ini, makanya aku pengennya tuh sebenarnya dengerin aja gitu. Gitu. Oke, mungkin cukup untuk podcast kali ini. Kita tunggu podcast-podcast lain dengan cerita-cerita Akbar yang lain. See you, dan oh ya dan jangan lupa untuk cari informasi yang lain di Instagram Visip UINSA, visipuinsa.official. Dan jangan lupa untuk tonton konten-konten menarik lainnya di podcast Visip UINSA, YouTube Visip UINSA gitu. Oke, Akbar, YouTube, ada YouTube? Nggak ada, Akbar Ada punya Instagram. TikTok dan Instagram. Oke, Instagramnya apa boleh dicek? Namanya Syah Akbar _3 kali, TikToknya Presiden Santri. Terima kasih. Wow. Oke deh, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di Visip Tarian. Dadah. Dadah.